Oke, bertemu lagi sama aku Arok di channel Arya Rock. Oke, di sini aku mau bagi video yaitu tentang ke ngerakit komputer lah, ngerakit komputer. Jadi cerita ini bermula dari kepinginanku main game tapi dengan kondisi yang apa adanya, ya dengan kondisi handphone yang mungkin kurang memungkinkan. Jadi dengan uang 450 beli handphone nggak dapet, ya udah tak beliin komponen PC. Bagaimana cara ngerakitnya? Yuk simak saja. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk subscribe dulu, jangan lupa untuk like, komen, dan nyalain notifikasi loncengnya supaya kamu nggak ketinggalan untuk video-videoku selanjutnya. Oke, sebelum mulai opening dulu. Jadi cerita ini bermula saat aku pengen main game konsol lawas PS1, PS2, dan game-game seri-seri lawas ya, Resident Evil mungkin. Tapi dengan kondisi handphone yang RAM 2 GB itu nggak mumpuni banget. Jadi ya cuma punya uang 450. Ya udah, kita cari PC bekas. Ya PC bekas belum dapat sih awal segitu. Jadi kita ngerakit, kita cari di marketplace barang-barangnya apa aja yang perlu kita dapatkan untuk membuat sebuah komputer dengan budget yang minimal dan ya kayak gini. Jadi untuk komponen yang kita gunakan untuk merakitan PC kali ini, aku cari-cari di marketplace Facebook. Jadi kan bisa COD deket rumah gitu kan, nggak keluar bensin, dan kita dapat komponennya ini second tapi kondisinya ya layak pakai ya, masih bagus. Jadi ya dua kantong ini adalah barang-barang yang akan kita rakit menjadi sebuah PC. Oke, jadi di sini ada HDD, hard disk. Ya ini 150 GB. Terus kita juga dapat RAM. Oh ini kabel SATA. RAM. Kita pakai 2 channel. Tapi sayangnya aku belum dapat yang 2 GB, jadi terpaksa ya ambil yang 1 GB 2 biji. Sebenarnya sih tanggung-tanggung banget, cuma ya gimana lagi, waktunya juga terbatas dan kebetulan juga baru dapatnya yang ini yang paling murah. Nah terus ini dia motherboard. Jadi kita dapat mubonya ini satu set sama prosi sama fan sekaliannya. Jadi nggak perlu nggak perlu pasta thermal pass lagi. Kita udah dapat satu rangkaian, tapi juga harus diperhatikan sebelum ngerakit dibersihkan dulu. Jadi debu-debunya itu kadang kan ganggu untuk fan juga. Jadi dipastikan bersih dan fannya juga normal. Ya. Jadi ya pemburuan kita dapat barang-barang ini, dan untuk mobunya kebetulan ini dapat G41. Ya memang sebenarnya dari awal kita nyarinya G41 supaya nanti kedepannya kalau mau di-upgrade juga masih enak ya. Terus casing. Nah, sebenarnya sih awalnya pengen ngerakit komputer tanpa casing, jadi kita nanti akan ngerakit komputer pakai akrilik bening kayak gitu. Cuma di tempat tuh kok masih jarang banget yang jualan akrilik lembaran tapi yang kualitasnya masih bagus.
ya agak tebel lah. Jadi ya ada pun mungkin lembaran yang sangat besar, jadi daripada tak beliin akrilik ya udah cari lagi, kita cari casing second dan kita dapat satu buah casing second bersama power supply plus bonus DVD. Tapi mungkin data-data dari DVD sekarang udah nggak musim ya. Ya disyukurin aja kita dapatnya apa. Jadi kesimpulannya untuk rank harganya Mobo Biostar G41 plus Prosi kita dapat harga 250, HDD 150 GB dapat harga 90, RAM 1 GB kali 2 dapat harga 40. Jadi satu kepingnya itu harga 20.000, murah kan? Murah banget, tapi ya tanggung. Casing plus power plus DVD 70.000. Nah, jadi totalnya 450. Itu udah apa ya, layak pakai lah. Belum bensin. Bensinnya nanti dikeluarkan di pengeluaran lain. Oke, mulai untuk perakitannya. Jadi pastikan dulu untuk casingnya kalian itu juga bersih. Casing second yang kalian beli pastikan bersih. Power supply-nya juga nggak ada yang konslet ya. Oke, dan sama ini ya, jangan lupa kalian untuk beli baut. Biasanya kan kalau beli casing bekas itu kan nggak ada baut untuk di motherboardnya. Jadi ya nyicil baut lah. Untuk pemasangannya ya simpel, sangat mudah, tinggal teplek saja di baut. Tapi juga harus ya simpel, hati-hati juga. Bautnya biar lebih stabil nanti di casing juga. Jadi alat-alat yang kalian gunakan untuk ngerakit PC itu sebenarnya gampang ya. Ya cuma obeng, obeng plus biasanya yang paling sering digunakan obeng plus. Terus mungkin juga kalian perlu obeng kecil-kecil itu, obeng telur itu. Dan berhubung untuk rangkaian PC ini kita cuma dapat budget 450. Jadi di rangkaian ini kita belum bisa pakai VGA. Sebenarnya sih keinginan hati pengen banget pakai VGA yang ya minimal 1 giga DDR5 itu, kalau nggak DDR5 ya DDR3 lah biar performanya juga lebih maksimal buat game. Tapi ya apa daya karena memang kondisi dan keuangannya itu kayak membuka apa ya, kayak buka kopiah, jadi cuma kayak buka peci, ya isinya cuma ya itu aja 450. Ya udah kita rangkai dulu apa adanya dulu dengan prosesor yang udah melekat pada Mubo ini, RAM yang mungkin juga tanggung juga. Ya udah kita mainkan game-game seri lama dengan kondisi yang apa adanya, tapi ya masih asik lah di 2020 kita main game PS1 sama PSP itu kan udah lumayan bagus lah untuk game-game konsol, ngisi waktu buat ya latihan game. Nah, setelah semuanya udah stabil, udah masang, jangan lupa untuk ngecek konektor yang ada di power supply kalian. Jadi kalau di power supply kalian itu kan konektornya biasanya kan ada konektor ATX 24 atau 20, itu biasanya untuk ke motherboard.
terus ada konektor ATX 4 ataupun biasanya 8 pin, terus ada konektor molek, terus ada juga konektor mini molek, terus biasanya yang paling penting itu konektor SATA sama konektor PCI. Itu biasanya kalau PCI untuk VGA. Dan kebetulan parahnya lagi, untuk power supply yang aku dapat ini dia belum ada konektor PCI-nya. Jadi otomatis nanti kalau kita upgrade ke VGA yang harus membutuhkan power supply, otomatis power supply kita juga harus ganti soalnya nggak ada konektornya. Oke, HDD udah terpasang, jadi kita mau masang RAM. Untuk masang RAM sendiri cukup mudah, yang pasti bersih dulu. Terus untuk pemasangannya, di sini ada apa ya, cuilan nih. Nah, cuilan itu dipaske sama yang ada di slot RAM-nya. Jadi nek kebalik nggak bakalan bisa masuk. Jadi harus benar-benar pas di apa ya, cuilannya itu benar-benar bisa masuk. Tinggal tekan aja ke bawah, terus nanti dikunci. Ya gitu aja. Jadi pastikan bersih ya, jangan sampai ada karat, biar nanti untuk pembacaannya juga lebih maksimal juga, biar cepet gitu loh. Oke, dan selanjutnya kita mau masang ini apa, HDD, hard disk. Kalau hard disk sendiri pakainya kan kabel SATA, itu gampang juga. Sama hmm, ini untuk, oh ya lupa, ini tadi untuk konektor USB depan itu sama konektor power ya. Jadi tombol power, terus ada lampu untuk indikator running hard disk sama power ya. Ini kalian jangan jangan pusing juga, ini soalnya udah ada tulisannya. Jadi kalian tinggal cari aja mana yang USB, mana yang untuk audio, dan mana yang untuk power restart gitu. Mungkin yang agak susah di bagian power restart terus LED itu. Soalnya tulisannya kecil-kecil, jadi harus fokus, harus ya teliti lah, biar nanti nggak ada kesalahan. Nah, ini kan kecil-kecil banget, jadi harus hati-hati. Terus umpama kalau kalian itu pengen ngerakit PC tanpa casing dan nggak ada apa ya, nggak ada tombol power kayak gini, kalian bisa ngidupin dari cara jemping ya, cara jumper. Cuma harus hati-hati juga, soalnya jangan sampai yang kalian jumper itu bukan juduni gitu kan, nanti bisa gawat.
Nah, ini untuk kabel untuk hard disk. Jadi kabel SATA ini sudah ada konektornya juga, ada SATA 1, SATA 2, SATA 3 sampai SATA 4. Jadi nanti kalau mau tambah hard disk bisa sih di-upgrade. Tapi rencananya nanti mungkin kita mau upgrade untuk SSD ya. SSD kita fokuskan untuk ke sistem. Jadi hard disk kita untuk penyimpanan ya. Ya, jaga-jaga aja nanti kan kalau kita punya file foto video banyak itu kan foto keluarga itu kan bisa disimpan situ, lain waktu bisa dicetak gitu kan. Ini untuk power HDD. Jadi jangan bingung untuk menentukan mana untuk power HDD, mana untuk power DVD, mana untuk power motherboard. Soalnya itu udah gampang banget, udah di segi fisik udah bisa dibedakan nih. Jadi kan nanti ada ATX 24 atau 20, ada ATX 4 atau 8 itu nanti udah ada judulnya masing-masing, jadi jangan sampai judulnya ketuker gitu. Jadi sinetron Azab Indosiar. Nah, jadi ini untuk ATX 24 tempatnya cuma di sini, udah nggak ada tempat lain, jadi nggak ada pelakor gitu. Satu konektor satu judul. Kecuali nanti yang konektor ini ya, konektor molek preparel atau apalah itulah. Itu nanti biasanya ada 4 pin. Itu biasanya ada dua ya, ada dua bisa untuk ya multifungsi ya, bisa untuk nambah fan, bisa untuk macam-macam. Nah, ini bentuknya kayak gini. Biasanya dua bisa untuk ke DVD mungkin. Oke, jadi yang power tadi udah masuk DVD. Sebenarnya sih mungkin DVD-nya nggak terlalu penting ya sekarang, soalnya udah semuanya udah portable pakai flash disk, udah bisa untuk apa itu install Windows pun udah pakai flash disk, jadi nggak perlu pakai DVD lagi, udah gampang. Nah, ini aku pakai fan kipas kipas variasi, jadi ada LED-nya, tapi udah tak modif. Nanti ikutnya ke apa ya, eh, power supply. Jadi biar ada lampu-lampunya yang nyala itu ya. Walaupun belum RGB ya. Dananya belum support untuk RGB, jadi masih pakai LED. Ecek-ecek ya, huri lah. Biar ada lampu-lampunya nanti. Oke, jadi rangkaian komputer kali ini udah selesai. Dan nanti tinggal kita nyalakan. Tapi apakah bisa langsung dipakai? Iya, tentu saja belum. Soalnya nanti kan tetap kita harus apa ya, install Windows dulu, pakai Windows 7 yang simpel, yang ringan. Terus nanti juga kita harus install aplikasi-aplikasi pendukung. Caranya untuk install Windows sendiri, kalian googling aja, itu udah banyak banget tutorial cara install Windows dari awal, baik install maupun update Windows ataupun ganti Windows sama aja. Jadi perantaranya cuma USB,
Cuma ya USB yang udah lumayan cepat lah, flash disk yang udah lumayan cepat untuk install. Tinggal kalian cari aja, udah banyak banget di situ. Jadi ini untuk rangkaian kita kali ini udah selesai 450, udah dapat CPU. Tapi CPU aja ya, jadi belum ada mouse, keyboard, monitor apalagi. Jadi kalian harus prepare sebelum ngerakit PC. Pastikan dulu kalian itu punya monitor, punya keyboard, punya mouse. Ya percuma kalau kalian punya CPU tapi nggak ada monitor. Nah, jadi hasilnya kayak gini. Komputer dengan harga 450, bukan komputer ya, tapi CPU dengan harga 450. Kita udah rakit. Sengaja ini nggak tak kasih casing biar nanti kelihatan LED-nya. LED biru sih, nanti cuma LED biru nyala. Sakit banget ya. Dan ini keyboard dan monitorku, dan ini tiang ini buat aku stand kamera dan stand mic DIY. Oke, kesimpulannya jadi dengan harga 450 itu kamu udah dapat spek CPU yang spek kantor ya, spek untuk ngetik-ngetik gitu, spek untuk dengerin lagu internetan, sudah lumayan. Terus untuk game-game seri lawas, konsol, PSP, PS1, PS2 itu udah dukung juga. Jadi yes, lumayan dengan harga 450 itu kamu udah dapat CPU. Cuma CPU aja. Jadi kamu belum dapat mouse, belum dapat keyboard, belum dapat apa itu monitor. Jadi only CPU. Oke, terima kasih udah nonton videoku. Jangan lupa untuk subscribe dulu jika kamu belum subscribe, nyalain loncengnya, dan jangan lupa untuk like, comment. Thank you.